Saya akan menjelaskan GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Untuk mempelajari induksi elektromagnetik yang terjadi akibat perubahan luas bidang penampang, perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah kawat pengantar U yang di atasnya mempunyai kawat pengantar PQ. Kawat pengantar PQ itu dapat mudah bergerak bebas pada kawat pengantar U. Kawat pengantar PQ ini berada dalam medan magnet yang arahnya masuk bidang. Jika kawat pengantar PQ digeser ke arah kanan dengan kecepatan V, akan terjadi perubahan luas bidang penampang yang melingkupi garis gaya medan magnet. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk mari kita cari tahu dulu faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan GGL induksi. Pertama nih, kita kan sudah tahu persamaan GGL induksi yaitu minus dari jumlah lilitan dikali turunan fluks terhadap waktu. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa GGL timbul jika ada perubahan pada fluksnya. Kalau misalkan GGL timbul karena adanya perubahan fluks, maka fluks dapat berubah karena apa? Fluks sendiri merupakan besaran yang didapat dari besaran lain atau besaran turunan. Nah, fluks itu didapat dari B kali A kali cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet dengan arah luas penampangnya. Jika GGL bisa timbul karena perubahan fluks, maka fluks dapat berubah kalau salah satu dari tiga besaran yang ada, yaitu B, A, atau sudutnya berubah. Jika disubstitusikan akan menjadi seperti ini, yakni min D per dt dari B kali A kali cos theta. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan GGL induksi adalah pertama, perubahan luas bidang kumparan, kedua, perubahan besar induksi magnetik, dan terakhir, perubahan orientasi bidang kumparan. Nah, di sini saya akan membahas faktor yang pertama, yaitu GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Kita akan kembali lagi ke persamaan yang tadi, yaitu GGL induksi sama dengan minus N D kali B kali A cos theta per dt. Karena di sini kita hanya membahas perubahan luas, maka B dan A akan kita anggap konstan nilainya. Kalau nilai konstan jika dikalikan dengan suatu variabel, maka nilainya tidak akan berubah. Maka bisa kita keluarkan menjadi seperti ini, yaitu GGL induksi sama dengan minus N kali B cos theta dA per dt, sehingga tersisa turunan A terhadap T. Maksudnya seperti apa sih? Jadi misalkan di soal itu ada loop seperti gambar di samping, yaitu kawat berbentuk U dan ada resistornya yang maksudnya adalah hambatan dari kawat itu sendiri. Lalu ada kawat panjang yang bisa digeser-geser baik ke kiri maupun ke kanan, yang mana panjang kawat ini adalah L. Mula-mula yang membentuk loop hanya sampai perbatasan kawat tadi, sehingga panjang bagian bawah dapat dikatakan sebagai X. Jadi luas dari loop yang berbentuk persegi ini dapat dihitung dengan X dikali dengan L. Maka GGL induksinya adalah min N kali B cos theta D per dt dari X kali L. Sekarang, misalkan kawat ini digeser ke kanan, maka luas dari loop ini akan berubah. Nah, besaran yang berubah adalah yang X. Dia dapat dikatakan akan bertambah sebesar delta X. Jadi ya benar di sini bahwa faktor perubahannya adalah luas karena bidang kumparan. Ini luasnya berubah. Karena di sini yang berubah adalah X, maka L dapat dikeluarkan dari turunannya menjadi minus N kali B kali L cos theta kali dx per dt. Dari materi yang lalu-lalu, kita telah mengetahui bahwa dx per dt itu adalah turunan kecepatan. Jadi kita bisa mengganti persamaannya menjadi minus N kali B kali L cos theta dikalikan dengan V, atau minus N kali B kali L kali V cos theta. Pada gambar di samping, loop yang ada hanya satu.
Jadi, N-nya 1 dan cos theta atau sudut yang didapat antara B dan N ada 0, yang mana cos 0 yaitu 1. Sehingga gegel induksi akibat perubahan luas dapat kita tulis sebagai minus B kali L kali V, di mana B adalah medan magnet, L adalah panjang kawat, dan V adalah kecepatan menggeser kawatnya. Lalu bagaimana dengan I-nya? Karena di sini ada GGL, maka caranya I dikali R atau GGL dibagi R. Mudah bukan? Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Apabila kawat PQ bergerak memotong tegak lurus medan magnet, maka arus listrik yang mengalir melewati hambatan 20 ohm adalah. Dari soal kita bisa tahu L sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. B sama dengan 0,5 Tesla. V sama dengan 8 meter per sekon. R sama dengan 20 ohm. Dan theta sama dengan 90 derajat. Langkah pertama, kita menghitung gegel induksi dengan rumus B dikali L dikali V sin theta. B-nya sama dengan 0,5 dikali 0,15 dikali 8 dan dikali sin 90, yaitu 1. Dan didapatkan hasilnya 0,6 V. Selanjutnya, kita menghitung arus menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, yang berarti I sama dengan V dibagi R. V-nya telah kita dapatkan tadi 0,6 dibagi R-nya 20. Hasilnya jadi 0,03 ampere. Untuk menentukan arah arus, kita menggunakan kaidah tangan kanan, seperti ini. Ibu jari menunjukkan I, telunjuk menunjukkan V, dan jari tengah menunjukkan B. Pada soal, V-nya ke arah kanan, yang berarti I-nya itu dari Q ke P. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini itu 0,03 menuju ke P. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah rangkaian kawat logam KLMN dengan hambatan R sama dengan 2 ohm berada dalam medan magnet 2 Tesla. Bila batang logam AB memiliki panjang 30 cm, digerakkan sehingga arus listrik mengalir dari L ke M melalui hambatan R sebesar 600, kawat AB digerakkan dengan laju titik-titik. Pertama-tama kita hitung dulu gegel induksi atau tegangan kawat dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. I-nya 0,6 dikali R-nya 2, sama dengan 1,2 V. Selanjutnya kita hitung laju kawat dengan menggunakan rumus gegel induksi, yaitu B dikali L dikali V sin theta. E-nya tadi kita udah dapetin 1,2 sama dengan B-nya 2 dikali 0,3 dikali V dikali sin 90, yaitu 1. 1,2 sama dengan 0,6 V, yang berarti V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Untuk arah kecepatan, kita kembali menggunakan kaidah tangan kanan seperti nomor 1. Jadi didapatkan hasilnya kecepatan logam 2 meter per sekon ke arah kanan, yaitu yang B. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.